Kalau dengar kata Karawang, apa yang muncul pertama di kepala kamu? Dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna nu tetep matri dina ati matak betah tu manina nu dijunjung ditilu lamun tempatna indung kandung salira teh Bandung ningnang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan urang mi cinta. Ini Tarsya, ketua OSIS sekaligus primadona sekolah. Gayanya chill, tapi otaknya on. Ya, definisi cewek calm, smart, classy. Kalau yang ini, namanya Ala. Orangnya tangguh, mandiri, pola pikirnya realistis. Yang jelas, skill tarinya no debat. Yang ini, namanya Siva. Dia paket lengkap. Mukanya always on point. Yap, karena dia seorang model. Dia smart and talented. Ini namanya Ina. Si mungil lincah yang gak pernah bisa diem. Extrovert and vibe-nya selalu ngidupin suasana. Jago public speaking, dia tuh vibe-nya playful banget. Hai, aku Alip. Kata orang, aku orangnya kreatif. Well, maybe aku bisa disebut sebagai multimedia editor. Kalau kalian pernah lihat salah satu gambar di atas, itu aku loh yang buat. Masing-masing dari kita punya vibe yang berbeda. Tapi, justru itu yang bikin kita saling melengkapi. Dan kita jadi tim yang solid dan sukses. So, welcome to our vlog. Assalamualaikum, halo, selamat datang di Sejarah Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Masjid Agung Karawang yang juga dikenal sebagai Masjid Agung Syekh Kuro. Masjid ini termasuk masjid tertua di Pulau Jawa yang dibangun pada tahun 1418 Masehi. Masjid ini terletak di Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam di Karawang dan sekitarnya. Letak strategis masjid ini terletak di Pelabuhan Sundapura yang menjadi titik penting dalam aktivitas perdagangan dan penyebaran budaya. Di sekitaran masjid terdapat makam Syekh Kuro yang menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Meskipun sudah berdiri sejak lama, masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan perluasan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan umat Islam di Karawang. Peran Syekh Kuro juga dianggap sebagai tokoh sentral dalam proses Islamisasi di Karawang dan Jawa Barat. Ia diperkirakan datang ke Karawang pada tahun 1418 dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Karawang. Biografi tokoh-tokoh utama Masjid Agung Karawang seperti Syekh Kuro, Syekh Abdurrahman, dan Syekh Maulana Idopi. Syekh Kuro juga dikenal sebagai Syekh Hasanuddin, adalah seorang ulama Islam terkemuka yang berasal dari Campak. Ia adalah putra Syekh Yusuf Sidik, seorang guru Islam ternama dari Campak. Pada tahun 1418 Masehi, Syekh Kuro mendirikan Pondok Kuro di Karawang yang berfungsi sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran dan pusat pembelajaran Islam. Lembaga ini dianggap sebagai masjid pertama yang dibangun di Karawang, yang kemudian berkembang menjadi Masjid Agung Karawang saat ini.
Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman adalah salah satu murid Syekh Kuro yang memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah selatan Karawang. Menyebarkan agama di daerah seperti Truk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru. Kemudian yang terakhir adalah Syekh Maulana Idofi. Syekh Maulana Idofi yang dikenal sebagai Syekh Nurjati memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Karawang, khususnya melalui dakwah di Cirebon. Beliau dianggap sebagai salah satu tokoh kunci dalam proses Islamisasi di Jawa Barat dan memiliki peran penting dalam pembentukan pusat-pusat pendidikan Islam seperti pesantren. Peran mereka sangatlah besar dan itu baru sebagian kecil. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Masuknya Islam melalui terbentuknya Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Masjid ini menjadi pusat dakwah dan tempat pertama kali masyarakat mengenal ajaran Islam secara formal. Dari sinilah ajaran Islam mulai diterima dan menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Aktivitas keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan perayaan Hari Islam secara tidak langsung membentuk karakter religius masyarakat. Akulturasi budaya Masjid dan menara di Karawang mencerminkan perpaduan antara unsur budaya Islam dan pra-Islam. Makam-makam seperti makam Syekh Kuro menjadi tempat yang penting dalam tradisi keagamaan. Seni ukir dan aksara juga dipengaruhi oleh Islam. Secara keseluruhan, terbentuknya Masjid Agung Syekh Kuro menjadi pondasi penting bagi Islamisasi wilayah Karawang. Dari tempat yang sederhana, lahir transformasi luar biasa. Dari satu masjid untuk ribuan jiwa. Makasih banget udah ikut seru-seruan sejarah bareng kita. Semoga bisa bikin kita makin bangga jadi generasi yang kenal dan cinta sejarahnya sendiri. Stay mindful, stay respectful, dan jangan pernah berhenti berkarya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.